Halo sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Soal Hoax bersama saya Riza selaku pemeriksa fakta Novel sebagai host BTS kali ini. Konten BTS sendiri merupakan bagian dari program dia, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersamanya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini kita akan membahas seputar gerakan yang dilakukan oleh pemerhati tuli berkaitan dengan kita sudah ditemani oleh Kak Yeni Mada selaku relawan Mavindo, peneliti BRIN, dan pemerhati tuli. Halo Kak Yeni Mada, apa kabar Halo nih Riza, Kak? kabar baik. Riza apa kabar? Alhamdulillah sehat gitu. Nah, Kak Lama Yeni ya ini tidak nih, jumpa. ya karena kakak sudah melanglang buana gitu kan ya. Nah, sebelum Riza kita juga. menginjak ke pertanyaan Kak Yeni, sebelum kita menginjak ke pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih, boleh dijelaskan nggak sih Kak Yeni tentang latar belakang Kak Yeni dan kesibukan Kak Yeni sekarang nih? Karena kan kakak ini sering menghilang kemana gitu nih. Iya. Oke, Riza, terima kasih. Senang bisa berjumpa Riza dan teman-teman Mavindo pada malam hari ini. Perkenalkan saya Yeni. Saya mengenal Mavindo sudah relatif lama dengan banyak kegiatannya yang sangat inspiratif dan penting ya untuk saat ini. Saya untuk sehari-hari peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya dari dulu entah mengapa memang fokus kepada kelompok-kelompok marginal, salah satu kelompok disabilitas tuli. Nah, sejak saya kuliah dulu waktu masih muda, memang sudah berteman relatif banyak dengan teman-teman disabilitas termasuk tuli itu yang menjadi membuat saya harus bisa bahasa mereka yaitu bahasa isyarat. Gitu, Riza. Nah, sejak kapan sih Kak Yeni itu terketuk gitu hatinya? Kenapa sih? Ada alasan-alasan apa gitu Kak? Kenapa bisa kaum marginal ini yang taruh gitu untuk Jadi perhatian lebih ya. gitu? Iya benar. Pertama, entah mengapa kalau bersama mereka saya tuh lebih bermanfaat rasanya. Jadi semakin saya mengenal mereka, semakin saya banyak tahu hal-hal yang tidak mainstream atau hal-hal yang tidak banyak kita ketahui, sangat khusus, sangat spesial dan istimewa. Itu mengapa semakin saya kenal, semakin saya ingin mengenal dekat dengan mereka. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, rasa-rasanya memang mereka butuh perhatian lebih karena biasanya kelompok-kelompok atau komunitas marginal ini perhatian terhadap mereka itu relatif sedikit. Itu kenapa mungkin dari segi prioritas, dari segi akses dan segalanya itu mereka relatif lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan dengan penerima manfaat dan fasilitas seperti kita gitu. Itu jadi karena sebab-sebab itu saya semakin ingin dekat dengan mereka jika bisa dan saya mampu gitu ya. Karena terkadang saya juga merasa saya tidak bisa atau kagok gitu karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan karena mereka istimewa dan kebutuhan mereka juga berbeda dengan kita. Kita harus lebih banyak mengetahui atau menggali apa sebenarnya yang mereka butuhkan gitu, Riza. Nah, ketika Mavindo membuka akses atau memberi program khusus pada mereka itu saya senang banget. Itu bisa mungkin Riza lihat dan teman-teman Mavindo lihat ketika mereka dilibatkan dalam satu acara dan khusus buat mereka itu mereka biasanya mereka 5 dari 100 peserta atau 3 dari 50 peserta. Ini semuanya mereka dan mereka bisa berinteraksi, bisa berdiskusi dan bahkan menilai atau fasilitator. Jadi membuat merasa kok orang itu dimanusiakan gitu Riza. Oke, Kak Yeni tadi ya menyebut bahwa Kak Yeni itu juga bergabung di relawan Mavindo nih. Kira-kira sejak kapan sih Kak Yeni ini bergabung di Mavindo dan wilayah mana nih? Iya, tadi tuh saya sempat melacak tuh Riza.
Kalau misalnya dari grup Mavindo, itu ada beberapa grup Mavindo kan, itu tuh 2018. Tapi 2018, tapi saya coba mungkin sebelumnya atau tepatnya itu saya lupa karena waktu itu karena jejaring kan, karena Kak Emma, karena Edo waktu itu dan beberapa teman Mavindo Pontianak gitu. Dan lalu ketika ada Mavindo, saya diajak. Jadi mungkin karena kita perhatiannya dan fokusnya relatif sama, karena waktu itu saya instruktur literasi, gerakan literasi nasional. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana kita mengakses berita, menganalisis dan membuat berita-berita itu bisa bermanfaat bagi kita gitu. Nah, Mavindo ketika programnya itu mungkin melebihi dari apa yang menjadi fokus dari literasi itu, saya mendapat tempat. Mengapa? Karena tidak cuma baca tulis saja untuk gerakan literasi ini, tapi bagaimana kita mengolah berita, memilah-milih dan segala macam hal yang kita terima dari gadget kita gitu. Gitu, Riza. Apakah ada alasan khusus Kak Yeni untuk kenapa sih bergabung di Relawan Mavindo? Ada alasan khusus nggak selain memang visi kita sama gitu? Iya, alasan khusus pertama berjejaring itu sangat penting. Bagaimanapun juga sekarang itu jejaring kita itu akan membuat kita pertama lebih banyak belajar pada mereka. Semakin banyak teman, kita semakin punya sumber untuk belajar. Lalu yang kedua, biasanya itu program itu membuat kita bisa mengikuti hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita ikuti. Atau misalnya seperti memeriksa fakta. Saya sebelumnya tidak tahu sama Mavindo alatnya, ada caranya dan segala macam. Nah, itu baru sekian dari banyak manfaat bersama Mavindo. Belum lagi kan memang yang saya lihat itu Mavindo itu gerakannya lumayan masif ya, dan saya kagum orang-orangnya, kayaknya mesin semua itu, tulang-tulangnya itu bisa berkelana kemana sana sini. Dan karena mungkin keterbatasan saya untuk bisa ikut mungkin beberapa program itu saja yang membuat saya yang saya ikuti membuat saya sudah merasakan manfaat banget gitu. Apalagi ketika teman-teman tuli dilibatkan dalam program Mavindo. Nah, itu membuat saya semakin yakin kalau Mavindo itu selain sebuah lembaga inklusif dan mempunyai track record yang baik, lalu membuat saya juga jadi banyak belajar juga, Riza, di situ. Terima kasih Mavindo sebelumnya. Kak Yeni ini juga selalu terbang kemana-mana gitu. Jadi tulang Kak Yeni ini juga termasuk tulang kuatnya Mavindo gitu kan ya. Nah, kita jump in lagi Kak. Kita jump in lagi nih Kak Yeni ke sebagai Kak Yeni yang seorang pemerhati tuli dan sangat konsen sekali di bidang tersebut. Nah, itu bisa diceritakan ya sih awal mulanya Kak Yeni itu ke hal tersebut dan kemudian memutuskan untuk belajar bahasa isyarat sampai menguasai banget kayaknya. Bisa diceritakan nggak Kak awal mulanya? Kalau dibilang menguasai kayaknya belum, Riza, karena bahasa isyarat itu kan setiap daerah beda-beda pertama. Lalu yang kedua, mereka sebenarnya kan relatif unik dan sedikit. Lalu kadang itu apa yang kita sampaikan itu tidak sama dengan mereka terima, atau juga bisa juga sebaliknya. Pertama karena tata bahasa, grammar mereka itu berbeda dengan kita. Itu jelas kalau misalnya kita bisa lihat kalau kita WhatsApp-an dengan mereka, kita tuh akan bingung karena katanya itu kadang bolak-balik. Jadi kalau belum terbiasa itu biasanya akan apa sih maksudnya? Mereka ekspresif. Beda dengan ketika berbahasa isyarat. Jadi ekspresif itu wajah, mulut, itu tuh tangan, itu sangat penting. Jadi kalau dibilang menguasai, masih sering preset gitu, dan masih terus mempelajari teman-teman kita yang istimewa. Lalu sebenarnya untuk yang disabilitas, memang teman-teman tuli itu kalau misalnya bisa kita saya ranking itu prioritasnya memang teman-teman tuli, tapi sebenarnya juga di yang lain. Cuman untuk braille saya juga terbatas, bisa membaca pelan-pelan gitu. Lalu disabilitas yang lain juga kan sebenarnya jenisnya banyak kan, Riza, sampai masalah mental, autis dan segala macam itu. Nah, itu teman-teman kita istimewa. Tapi memang kalau teman-teman tuli itu yang membuat saya
semakin ingin mendampingi itu ketika mereka dalam kasus hukum misalnya. Dalam kasus hukum itu belum lama atau bahkan sampai sekarang tidak banyak yang menyediakan juru bahasa isyarat. Kadang yang bawa juru bahasa isyarat itu keluarganya atau yang menjadi yang terlibat dalam kasus itu. Pernah satu ketika ada korban tuli itu divonis hanya karena salah terjemahan gitu. Nah, itu kenapa penting ada pendamping yang bisa berbahasa isyarat dan normal seperti kita untuk bisa paham gitu. Nah, itu menurut saya sangat urgen ya, karena menyangkut vonis dan segala macam. Belum lagi ketika mereka mau sekolah, mereka tuh sampai sekarang itu yang meneruskan ke universitas sangat sedikit. Misalnya bukan dari keluarga yang misalnya sangat mampu gitu, akan sulit. Kalau sampai SMA aja, mereka kalau tidak punya effort yang lebih itu sulit sekali sekarang. Gitu. Kalau misalnya ada yang sangat kuat niatnya, itu memang ada dan itu tidak banyak gitu. Ya, selain akses, fasilitas dan segala macam, juga kemampuan personal dari keluarga dan disabilitas itu sendiri. Itu Riza. Lalu apalagi ya? Ya, kalau sebab-sebab itu mungkin mirip dengan tadi yang saya ceritakan di awal, Riza. Bagaimana ketika mereka itu sering merasa sendiri gitu. Tidak ada akses, bahkan ketika di tempat umum gitu kan, arah segala macam. Kalau teman-teman tuli itu bukan mungkin ya, kok masih bisa melihat, masih bisa baca, atau melihat arah, tanda, simbol, dan segala macam. Itu iya, tapi berapa banyakkah yang bisa membantu mereka di ruang-ruang publik kayak gitu kan. Nah, tapi beberapa tahun ini sih memang kita sudah itu ya, Indonesia sudah mulai untuk pelan-pelan, karena memang untuk teman-teman kita yang istimewa relatif memerlukan misalnya dana yang lebih besar, karena memang kita harus memberi ruang yang lebih banyak dan kebutuhannya lebih banyak dari kita. Kalau kita kayak kacamata nih, kita sama kacamata. Kalau nggak minus nggak perlu kacamata, tapi ketika kita minus atau plus atau silindris, kita perlu kacamata dan kita perlu membeli kacamata itu. Nah, itu juga dengan teman-teman kita yang punya kebutuhan yang lebih itu gitu, Riza. Iya, tapi saya kira itulah mulailah kita. Bukan mulai sih, sudah sebenarnya itu sadar, cuman kadang itu teman-teman itu dimulai dari mana ya gitu. Aduh, saya harus ngomong gimana ya gitu. Mau mendekati mereka tapi takut salah ngomong atau caranya bagaimana, kan kadang gitu. Jadi mungkin semakin banyak kita bercerita seperti ini, akan teman-teman yang lain akan terketuk hatinya. Jadi kalau saya sekarang udah berani tuh bilang, kalau misalnya ada teman-teman tuli, kalau misalnya mau itu udah ngomong aja, atau bicara tapi dengan dieja mulut pelan-pelan, artikulasinya gitu artikulasinya jelas. Nah, itu sangat membantu. Kadang kalau itu tuh udah kita ketik aja, kok misalnya sulit gitu, diketik terus tunjukkan mereka, memudahkan kita sekarang gitu. Kalau misalnya belum bisa bahasa isyarat, lagi pula bahasa isyarat sebenarnya tidak mudah, teman-teman. Tidak sulit, mudah. Dan saya lihat di beberapa akses di YouTube juga ada, dan beberapa aplikasi di Android, dan dasar-dasarnya itu ada. Gitu. Ayo kita belajar bahasa isyarat. Iya, nanti kita akan meminta Kak Ian itu praktek sedikit aja gitu kan ya. Sejauh ini kan untuk menggandeng teman-teman tuli sendiri nih Kak Ian, gerakan seperti apa sih yang sudah Kak Ian dan mungkin dari ya kan, selain baru melek. Oke. Selain pendampingan yang sebenarnya adalah 24 jam ya, kadang mereka bertanya itu kan, atau ada isu-isu yang mereka tidak paham, kadang tanya ya akan WhatsApp setiap saat. Saya lebih sering gitu sekarang, karena kalau dulu sekitar 2015 itu kami di Pontianak membuat satu komunitas namanya Komunitas Bahasa Isyarat, yang pada saat itu
kami bersepakat untuk membuat seperti kelas bahasa isyarat. Jadi 1 sampai 10, level 1 sampai 10. Nah, itu pertama kali saya belajar bahasa isyarat secara formal ya kalau menurut saya, karena waktu itu setiap minggu kita bertemu dan itu bertahap. Lalu ada ujiannya setiap tahap itu. Nah, itu. Nah, lalu sempat beberapa kali diulang, lalu waktu itu saya mulai bolong-bolong. Jadi yang pertama itu lengkap, habis itu kan itu ada lanjutan tuh terus-menerus, banyak bolong-bolongnya juga kayak gitu tuh. Akhirnya juru bahasa isyarat di Pontianak banyak sekarang. Saya sangat bangga dengan teman-teman tuli ini karena biasanya kalaupun sedikit tetap mereka ajarkan. Jadi ketika ada teman-teman yang benar-benar ingin belajar bahasa isyarat itu, walaupun 1 atau 2 akan tetap diajarkan gitu. Dan itu tidak berbayar. Jadi mereka tuh ada teman yang perhatian aja dengan mereka, itu mereka senang gitu. Jadi jangan takut untuk berkenalan, ketika belum bisa minta ajarin gitu. Justru mereka akan senang mengajari bahasanya kepada kita gitu. Jadi memang kenalan dulu, kenal baru kita sayang gitu, Reza. Oh iya, lalu tak kenal maka tak sayang ya. Nah, lalu setelah itu, setelah komunitas bahasa isyarat itu, kami mulai bukan mengajak ya, lalu terbuka beberapa peluang atau beberapa kesempatan dengan teman-teman tuli itu untuk terlibat dalam beberapa kegiatan. Jadi seperti tadi saya bilang, biasanya di antara 50 peserta atau 5 di antara 100 gitu tuh diberi kesan untuk teman-teman. Nah, biasa ini gini, jadi teman-teman panitia itu WhatsApp saya, Mbak Yen, ada nggak teman tuli yang bisa ikut? Yang 2, aku pasti usahakan pasti mereka ikut. Karena sayang, jadi ada banyak acara-acara itu yang membuat mereka exciting gitu. Lalu ketika sudah selesai itu akan diceritakan ke teman-teman tuli yang lain. Nah, saya kira itu kesempatan-kesempatan ini tidak boleh dibuang. Jadi setiap ada undangan kayak gitu semua pasti ada. Langsung gas ya. Langsung mana enggak ada. Saya bilang pasti ada. Tenang. Nah, akhirnya kan sekarang sudah itu tuh, mereka sudah eksis. Teman-teman juru bahasa isyarat juga sekarang banyak dan dilibatkan di banyak kegiatan juga. Ya sayanya malah yang agak-agak kurang karena mungkin pekerjaan sudah mulai agak membuat pusing ya. Lalu masalah peredaran juga sudah lumayan bikin mumet. Tapi saya senang sih, jadi memang harus ada mulai dan membuat itu satu gerakan, lalu kita jaga, akan banyak teman-teman kita yang lain yang menjaganya juga gitu, Risa. Gitu. Oke, tadi di awal Kak Yen itu juga udah spill banget gitu kan. Aku langsung mencatat. Iya. Kalau Kak Yen itu juga ada program yang khusus dengan kawan tuli gitu. Nah, itu kegiatannya kayak gimana sih Kak? Ya. Dan yang ada hubungan dengan Mavindo? Iya dong. Oh iya. Salah satu Kak Yeni sendiri menjadi salah satu narasumbernya, gitu kan ya? Iya. Itu bagaimana kegiatannya dan senang banget itu pertama. Kegiatannya gimana Kak? Senang banget itu tadi yang saya berapi-api ceritanya, yang ketika pesertanya semuanya teman tuli, itu beda banget loh itu, Riza, rasanya buat mereka, karena mereka tuh seperti memang dikhususkan gitu acara itu buat mereka. Nah, itu literasi media untuk tuli. Jadi dengan Kak Heni dan teman-teman, kita juga nulis buku. Jadi selain ada pertemuan Zoom, kita juga nulis buku yang literasi media untuk tuli. Nah, itu buku yang dahsyat juga menurut saya dan membuat mereka lebih tahu tentang bagaimana literasi media untuk tuli. Jadi kan di situ ada beberapa juga teman tuli yang terlibat dalam penyusunan buku itu. Nah, lalu ada pelatihan itu yang membuat konten kampanye digital itu. Nah, itu yang pertemuan luring kemarin itu di mana ya? Di
Kalau saya ya, yang di Aceh sama yang di Pontianak. Nah, itu tugasnya mengisi tentang konten positif gitu ya. Kalau saya sih positif buat saya belum tentu positif buat teman-teman yang lain, begitu baliknya. Jadi bagaimana kita mengajari bagaimana pertimbangan membuat konten positif itu. Lalu apalagi ya Risa? Karena banyak saya agak lupa. Iya, impact-nya Kak sejauh ini tuh Impact-nya, impact dari kegiatan itu apa ini? impact-nya saya juga banyak belajar dari mereka. Bagaimana ternyata perspektif hal yang menurut kita mainstream atau menurut kita A, mereka tuh beda gitu, B. Lalu kadang itu yang kita tanyakan kan ada seperti pretest dan post-test itu kan. Ketika kita menanyakan sesuatu, jawaban mereka itu berbeda gitu. Masalah ketakutan segala macam. Ternyata bukan kecemasan yang kita maksudkan, itu kecemasan yang lain buat mereka. Bahkan ketika mereka datang ke tempat kegiatan itu ada kecemasan, misal tidak dibolehkan oleh keluarga atau takut di jalan ada pemerkosaan. Itu mengejutkan gitu pertanyaan. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya lewat ya dari dugaan, dari pikiran kita. Apa sih susahnya kita datang ke satu tempat pelatihan, kita juga dapat makan, dapat itu, tidak itu. Tapi ada juga yang menulis takut lapar, gitu. Nah, itu kan maksudnya membuat kita mungkin karena mereka tidak pernah ikut pelatihan kayak gini, gitu. Ketika diikutkan, mereka ini pengalaman pertama dan buat mereka itu kecemasan yang tidak terpikirkan oleh kita. Hal-hal yang kayak gitu itu loh Riza yang membuat kita tuh kadang wah iya ya gitu. Kadang saya merasa ini waduh gampang banget, tapi buat orang lain belum tentu gitu. Itu hal yang sangat berharga atau sangat dipikirkan oleh mereka gitu. Itu sebenarnya hal-hal kecil itu yang membuat berharga buat saya Riza. Kalau orang lain hal-hal detail itu yang membuat saya merasa kegiatan dengan teman-teman Mavindo ini jadi semakin bermanfaat untuk teman-teman tuli itu. Selain masalah kesempatan ya. Gitu. Ini udah ke Aceh, kemudian ke Pontianak. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan dari kegiatan yang dilakukan tersebut? Aduh, berkesan semuanya, nggak bisa. setiap momen itu pasti ada kesan dan setiap ketemu. Jadi teman di Makassar, saya juga penelitian tentang teman tuli itu 2 tahun Iza, jadi ke Makassar, Jakarta, dan itu tuh beda gitu. Jadi karakter selain bahasa isyarat di setiap provinsi itu beda, karakternya juga beda. Ketika di Aceh, saya tidak bisa ketika ketemu dengan teman-teman tuli yang di Pontianak yang tentu saja sudah sering berinteraksi kan dengan saya Riza, dengan mereka tentu ada jarak dulu. Mereka termasuk yang tidak kadang ya di sebagian besar menurut saya sebagian besar mereka tidak langsung bisa dekat atau percaya dengan orang baru gitu karena memang mungkin ya banyak sebab ya itu kok misalnya diceritain bisa 2 jam sendiri itu jadi kesan-kesan itu nggak ada yang lebih daripada yang lain, semuanya berkesan. Tapi satu hal adalah ketika semua kesan-kesan itu mau diceritakan bersemangat. Yang di Makassar gimana? Wah, yang di Makassar kemarin karena ada korban perkosaan yang dilakukan oleh pamannya, yang kemudian ketika saya ngobrol dengan dia tuh, wah, saya nggak bisa tidur dan membayangkan bagaimana penderitaannya gitu. Lalu ketika di Aceh kemarin, saya membayangkan bagaimana juru bahasa isyarat yang cuma seorang itu ketika juru baca isyarat itu bilang, Kak, saya tuh mau pindah ke Medan. Aduh, Aceh nggak punya juru bahasa isyarat lagi. Nah, itu kan jadi kecemasan kita dan kesan-kesan yang membuat setiap tempat itu menjadi penting semuanya gitu, Rica. Gitu. Kok paling itu, aduh itu pertanyaan sangat berat, Riza. Semuanya membuat saya ya terkesan.
Karena memang setiap tempat itu ada kenangannya masing-masing, iya nggak sih? Ada kenangannya masing-masing. Bahkan setiap orang juga kita kan pasti membuat kesan masing-masing kan. Ada yang udah Iya. nih teman aja, ada yang bisa jadi sahabat. Bisa jadi itu. Oke, Iya kan Reza? kita lanjut. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini tentang Oke. Kak Yeni sendiri. Harapannya Kak Yeni sendiri ke depannya akan seperti apa sih Kak? Harapannya? Harapan untuk Mavindo. Untuk Mavindo disabilitas yang lain sangat banyak. Ayo buka program untuk disabilitas yang lain. Lalu yang kedua, program teman-teman tuli, ya kalau bisa di semua provinsi kita datangi. Kemarin kan memang baru beberapa itu sangat berarti. Mari kita ke provinsi yang lain ya teman-teman Mavindo ya, yang kuat-kuat, yang dahsyat-dahsyat ini. Nah, lalu keterlibatan teman-teman tuli dalam program Mavindo itu sangat bagus menurut saya. Jadi ketika ada narasumber, ada yang dari orang tuli, itu keren banget. Nah, ditambahlah, kalau menurut saya ditambah narasumber, bisa jadi mereka jauh lebih bisa menyampaikan materi itu, sebenarnya bisa jadi. Nah, lalu pesan yang kedua, teman-teman Mavindo harus bisa bahasa isyarat. Iya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Iya, jadi ada nggak sih Kak Yeni motivasi untuk kita yang belum bisa ini gitu untuk belajar bahasa isyarat, dan tips-tipsnya untuk teman-teman yang kayak aku nih yang baru mau mulai atau baru mengenal gitu ya bahasa isyarat. Gimana Kak Yeni? Oke, aku cerita satu teman yang tiba-tiba bilang, ini aku mau belajar bahasa isyarat. Mengapa? Begini ya, ketika aku kelas ngomong, aku bisa pakai bahasa isyarat. Nah, lalu akhirnya dia bersama teman-teman yang lain berbahasa isyarat dari jauh-jauh, tidak perlu berteriak-teriak, berbahasa isyarat. Lalu kalau teman-teman nonton film beberapa itu juga berbahasa isyarat, bahkan orang dengar untuk orang dengar. Jadi sebenarnya bahasa isyarat itu tidak hanya untuk teman tuli, sangat baik ketika orang dengar juga menguasainya. Kenapa? Kita jadi punya alternatif komunikasi yang lebih baik. Kenapa? Kalau kita malas atau lagi sariawan, lagi sakit gigi, malas ngomong, kita bisa berbahasa isyarat. Dan menurut saya bukan masalah keren-kerenan, Riza, tapi memang ketika kita menguasai bahasa isyarat itu ada hal-hal lain yang membuat kita lebih peka terhadap gerak, terhadap ekspresif, dan hal-hal yang lain yang bisa jadi sedikit berubah ternyata artinya lain. Jadi kita lebih peka terhadap isyarat-isyarat, dan kita jadi sensitif gitu terhadap hal-hal yang lain. Mungkin karena saya belajar tentang simbol ya, jadi hal-hal isyarat itu menjadi peka, dan sedikit gerakan yang berubah itu bisa membuat arti yang lain. Jadi melatih kepekaan juga, sensitivitas terhadap simbol, terhadap isyarat yang lain. Iya. Nah, triknya apa nih untuk biar agar cepat mengerti gitu, agar cepat menguasai gitu? Aduh, pertanyaannya seperti nampol kepala aku nih, Riza. Kenapa? Iya dong. Karena bahasa isyarat itu belum bagus banget, Riza, dan sebenarnya adalah belajar bahasa isyarat itu yang continue. Jadi saya itu memang pernah dari level 1 sampai 10. Tapi itu baru permulaan, ada beberapa tahap lagi yang harus saya ikuti, dan itu saya bolong-bolong. Nah, karena bolong-bolong itu yang kadang banyak lupa gitu. Nah, yang ketika sebenarnya mengikutinya dengan terus-menerus dan terus-menerus dipakai, itu adalah trik berbahasa yang bukan paling mudah ya, yang paling efektif. Seperti kita berbahasa Inggris, kalau tidak dipakai, kalau tidak kita terus itu pengetahuan, itu bahasa isyarat sama aja. Jadi kemampuan berbahasa kita itu apa triknya? Dipakai terus menerus gitu. Jadi kalau nggak dipakai akan hilang atau sedikit memudar, atau nanti akan terganggu dengan pengetahuan bahasa yang lain gitu. Itu buat saya juga bisa karena banyak bolongnya, dan sekarang sudah mulai kalau ketemu dengan teman-teman itu sudah mulai jarang. Kalau dulu masa pandemi malah kami sering. Kenapa? Jadi mereka termasuk yang terakhir kan yang mengetahui apa itu pandemi, apa itu corona, itu apa. Nah, jadi
ketika mereka masih tetap berkumpul dan mereka aneh, Mbak Yeni mengapa ya kok kafe-kafe sekarang semua tutup gitu, mereka bertanya. Jadi pada saat itulah baru dijelaskan, oh begini, lalu mereka bikin kreativitas, bikin masker yang ininya itu plastik transparan itu loh Riza, jadi tetap bisa lihat ngomong, tetap bisa lihat mulut, jadi masker terus itu. Nah mereka waktu pandemi memproduksi masker itu gitu, jadi kreatif juga ya masa pandemi. Lalu selain itu mereka jadi membuka kafe, namanya Kafe Bahasa Isyarat, yang ketika ke sana dibatasi orangnya, lalu gratis belajar bahasa isyarat. Nah itu kreativitas teman-teman tuli waktu pandemi di Pontianak. Wah itu saya senang banget itu. Jadi memang harus ada yang ngompori ya, harus ada yang ngompori, harus ada yang memberi ya pendampingan kayak gitu loh. Gitu. Kadang yang ngompor-ngompor itu aku pandai banget Riza. Nah ini biar aku juga tolong besok dikompori untuk belajar bahasa isyarat gitu kayak nih. Iya, Riza nggak boleh dikompori mah dibilangin aja. Nah oke, Kak Yeni, baik, terima kasih banyak nih Kak Yeni atas paparan yang sangat luar biasa banget. Jadi kita banyak sekali informasi yang sangat bisa kita ambil gitu manfaatnya dan bisa kita praktekkan ke depannya gitu ya. Nanti di akhir kita akan sampai jumpa dengan bahasa isyarat ya Kak Yeni. Waduh. Nah, sahabat anti hoax juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS ini. Dan juga konten-konten seperti apa sih yang akan seru untuk dibahas di episode BTS selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif yang seru lainnya. Dengan ini saya Riza dan Kak Yeni pamit undur diri, sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Dadah, sampai jumpa BTS. Gimana Kak Yeni? Dadah. Nah kalau sampai jumpa mah gini aja. Dah, oh gini, banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.